firman Tuhan bagi kita pada saat ini seperti yang dibilang atau disampaikan oleh MC tadi, saat ini kita masih suasana Paskah. Haleluya, haleluya. Jadi firman-Nya itu pun masih suasana Paskah. Haleluya. Mari kita lihat dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Ya, mulai dari ayat 8 saja. Mulai dari ayat 8 sampai ayat yang ke-16. Mulai dari ayat 8 ya, sampai ayat yang ke-16. Ya, untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, ya, mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita mengambil bagian dalam pembacaan firman Tuhan ini. Ayat yang ke-8, Firman Tuhan ayat yang ke-9, kita bergantian sampai ayat yang ke-16. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian kata firman Tuhan. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus mampir kepada anak itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kejadian atau peristiwa-peristiwa setelah kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Di hari Minggu kemarin kita belajar, saudara-saudaraku, bahwa ketika perempuan-perempuan itu pergi ke kubur untuk mencari jenazah atau mayat Yesus, mereka berjumpa dengan malaikat, dan malaikat itu berkata, saudara-saudaraku, mengapa engkau mencari orang yang hidup di antara orang mati? Yesus yang kamu cari itu tidak ada lagi di sini, karena dia sudah bangkit. Oleh karena itu pergilah, beritahukanlah kepada murid-muridnya, kata malaikat itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan,
kabar tentang kebangkitan Yesus Kristus adalah kabar yang sangat menyentakkan hati, ya, sangat menggugah hati, saudara. Dan ini bertentangan dengan hukum apapun, karena belum pernah terjadi orang yang mati lalu bangkit kembali, bangkit secara otomatis, gitu kan, bangkit sendiri. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan sampai sekarang belum pernah terdengar dan terlihat, kecuali saudaraku ada yang membangkitkan, kan kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu masih ada di dalam dunia ini selama 40 hari. Lalu setelah 40 hari dia naik ke surga. Dan di dalam 40 hari ini dia melakukan, saudara-saudara, banyak peristiwa-peristiwa supaya murid-murid Yesus yang tidak percaya ini menjadi percaya. Amin. Saudara-saudaraku, dalam ayat yang ke-8 firman Tuhan ini mengatakan tadi, saudara-saudara, ya, lalu mereka keluar dan lari. Ini menunjukkan kepada perempuan-perempuan itu, meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, ini setelah mereka sampai kepada murid-murid itu, dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Haleluya. Nah, ternyata saudara-saudara, berita yang disampaikan oleh, yang diperintahkan oleh Yesus untuk diberitakan oleh murid-murid atau oleh para perempuan-perempuan itu dan diteruskan kepada murid-murid itu, saudara, bukan berita kaleng-kaleng, ya, bukan berita seperti sekarang yang sedang apa ya, yang sedang disukai orang, gitu kan? Bukan. Tetapi berita yang harus mereka beritakan, saudara-saudara, adalah berita yang kudus. Dan firman Tuhan katakan, dan tak terbinasakan. Haleluya. Ya, berita yang kudus dan tak terbinasakan. Berita yang kudus ini tak terbinasakan. Artinya dia tak akan berkesudahan. Dia tidak akan bisa dibatasi. Dia tidak akan bisa dibinasakan oleh apapun, oleh keadaan apapun, saudara-saudara, oleh keadaan kita, penderitaan kita, oleh karena situasi kehidupan kita, oleh karena situasi dunia ini, saudara-saudara, yang karut-marut, yang tidak pasti. Tetapi saudara-saudara, berita yang ada dalam kematian Kristus adalah berita yang kudus dan berita yang takkan terbinasakan. Haleluya. Sehebat apapun berita yang kita dengar sekarang, se-booming apapun berita yang pernah kita dengar sekarang, saudara-saudara, semua itu ada limitasinya, ada masanya. Ya, ketika sudah
selesai tidak lagi dibicarakan. Saya boleh melihat dan mungkin Bapak Ibu juga boleh menyaksikan, ya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak berita-berita yang sangat menyedot perhatian semua lapisan masyarakat, baik masyarakat awam dan masyarakat yang kelas-kelas menengah ke atas, yang elit. Saudara, tidak lama ini saudara-saudaraku, kita yang ada berita yang apa namanya, yang sangat menyedot, bahkan dunia pun tersedot perhatiannya, tentang pembunuhan Yosua, gitu kan? Yosua marga apa itu ya? Hah? Marga? Itu dulu Pak. Huta Barat ya, Yosua Huta Barat. Ya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, semua golongan, semua elit, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai petinggi-petinggi negeri ini, saudara-saudaraku, memberikan hati, memberikan perhatiannya, pikirannya ke situ. Tetapi saudara-saudara, apakah sekarang masih dibicarakan? Tidak lagi, ya, tidak lagi. Dan bukan hanya satu, ya, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang membuming, banyak lagu-lagu yang membuming, saudara-saudaraku, ya, yang mengikuti irama-irama yang apa namanya, mempengaruhi naluri kita, mempengaruhi emosi kita, gitu kan? Tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, semua itu ada masanya. Ya, ada masanya. Saya suka dulu lagu apa itu, lagu Batak itu kan. Pola cinta palsu ini. Jadi sering itu kulagukan sama ibu gembala ini. Ngasih ke biho kan. Oh masih enggak. Iya, karena apa ya, mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi perasaan kita, saudara. Kalau untuk si Roma nggak cocok itu, ya kan? Saudara-saudaraku, dan bukan hanya satu lagu yang sangat membuming, ya kan? Banyak lagu yang membuming, saudara. Baik lagu daerah, baik lagu-lagu bahasa Indonesia, gitu kan? Tetapi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah itu bertahan? Tidak bertahan. Artinya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada batasan di mana hal-hal yang membuming ini, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak diperbincangkan orang lagi, tidak lagi saudara-saudaraku menjadi topik pembicaraan, tidak lagi headline news, gitu kan? Saudara, sehebat apapun, sebuming apapun saudara-saudaraku yang ada di dunia ini, ternyata saudaraku ada batasan. Dia pasti akan beredup, dia akan pasti ditelan oleh waktu. Haleluya, haleluya. Coba saudara-saudaraku, saya pernah di satu kata-kata bijak dari seorang pintar, gitu kan? Dia katakan begini: setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masa. Haleluya. Ya, setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Haleluya. Dulu ibu gembala ini, dialah pekerja yang paling cantik di Sioba. Iya kan? Maka hatiku Tapi sekarang saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah sama dengan yang dulu? Enggak lagi. Sudah ada generasi muda, pemudi yang lebih cantik dari dia. Amin. Tetapi saudara-saudaraku, tentang pemberitaan salib, tentang kematian Yesus, dan apa yang diakibatkan oleh kematian Yesus, yang ditimbulkan, dampak yang diakibatkan oleh kematian Yesus,
Saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, dan itu keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, adalah berita yang tidak pernah terbinasakan. Walaupun banyak orang, saudara-saudaraku, tidak senang tentang pemberitaan itu, tetapi saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan, berita tentang kematian, kebangkitan, keselamatan di dalam Yesus Kristus, saudara, tidak pernah berhenti, tidak pernah redup, tidak pernah usang. Walaupun saudara-saudara, zaman berganti, situasi dunia berubah, tetapi berita tentang keselamatan itu, kabar tentang keselamatan itu tidak pernah usang. Haleluya. Kuasanya sama 2000 tahun yang lalu sampai hari ini. Saudara, berita tentang salib itu memiliki kuasa yang sama. Kebangkitan Yesus memiliki kuasa yang sama, tak berubah walaupun ribuan tahun telah berlalu. Dan saudara-saudara, hari ini kita mendengar kabar ini, kabar tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Takkan pernah terbinasakan. Amin. Dan orang-orang yang menerima kabar keselamatan ini, orang-orang yang percaya dan yang berlari kepada salib itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, adalah orang-orang yang akan menerima keselamatan yang tak terbinasakan itu, berkat yang tak terbinasakan itu. Haleluya. Dunia akan berakhir, semua kebanggaan, semua kegemilangan, keindahan dunia akan berakhir. Firman Tuhan katakan, itu bagaikan rumput mekar di pagi hari, tetapi bisa layu di sore hari. Amin. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tetapi tentang keselamatan itu, walaupun lagu itu mengingatkan kita, apa itu? Saya agak lupa lagi. Boleh kau ambil gitu kan? Apa itu? Dalam suka duka ku tetap tersenyum, gitu kan? Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu, ada teksnya, tidak ada. Asal jangan kau ambil Tuhan Yesus, kekayaan, kemuliaan. Kita lakukan dulu itu lagu ini kan. Saya ini dulu. Gak tahu kau? Sama kita. Ya. Tapi itu saudara-saudara, asal jangan Yesus yang terambil dari diri kita, apapun boleh, saudara. Ya, bisa hilang, kekayaan bisa hilang, kekuatan bisa hilang, kecantikan bisa hilang, kegantengan bisa hilang. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi saudara, jikalau Yesus ada di dalam kehidupanmu, Yesus itu tidak akan pernah hilang dari dirimu. Dan itulah yang akan menjadi kesukaan terbesar dalam kehidupan kita. Saudara, di antara kesukaan-kesukaan yang ada di dalam dunia ini, kesukaan yang diakibatkan oleh Yesus adalah kesukaan yang tak terdandingi oleh apapun. Tak dapat disamakan dengan apapun, saudara-saudara. Saudara boleh bersuka cita karena apa? Karena dapat berkat. Saudara boleh bersuka cita karena apa? Saudara-saudara, usahamu berhasil. Saudara bersuka cita karena apa? Karena keluargamu terberkati oleh Tuhan. Itu tidak salah. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudaraku, bersuka citalah lebih-lebih karena Yesus ada di dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, inilah yang harus dikabarkan, ini yang harus diberitakan. Berita yang kudus, yang tak terbinasakan,
yaitu tentang apa? Tentang keselamatan kita. Hanya oleh Yesuslah, oleh pengorbanan Yesuslah keselamatan itu bisa terjadi. Saya kemarin buka media sosial, lalu saudara-saudaraku, ini baru ini saya dengar ada Kristen progresif. Ini baru ada ini, ya, Kristen progres. Ternyata ada juga sekarang aliran-aliran yang yang baru, bidat-bidat yang baru. Saudara-saudara yang berberkati oleh Tuhan, mereka banyak di situ yang mereka katakan, saudara yang berberkati Tuhan, tentang keselamatan. Tidak benar bahwa keselamatan itu adalah anugerah, katanya. Tidak benar keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Padahal sudah jelas saudara, keselamatan itu adalah anugerah. Ya, itu bukan hasil usahamu, kata firman Tuhan. Ya, bukan hasil pekerjaanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Gratis diberi Tuhan. Gratis diberi Tuhan karena apa, saudara-saudaraku? Karena memang harganya mahal. Tidak ada seorang pun manusia yang ada di dalam dunia ini boleh membayar harga itu, saudara-saudara. Harganya apa? Sempurna. Amin. Itulah harganya. Harga keselamatan itu sebetulnya, saudaraku, adalah sempurna. Adakah manusia di dalam dunia ini yang bisa memenuhi standar ini, saudara-saudara? Tidak ada. Siapapun orangnya. Bapak orang percaya adalah Abraham. Tetapi firman Tuhan katakan Abraham pun pernah melakukan kesalahan. Orang terlemah lembut di dunia, saudaraku, adalah Musa. Tetapi Musa pun pernah mengalami kegagalan. Lalu siapa lagi, saudara-saudara, yang bisa memenuhi standar ini? Semua keturunan Adam tidak bisa. Hanya Yesuslah yang bisa memenuhi standar ini. Amin. Dia tidak pernah mengenal dosa. Dia tidak ada dosa, di dalam dirinya tidak ada dosa. Tetapi dia dijadikan menjadi dosa, menjadi berdosa, supaya di dalam Yesus yang benar ini, tetapi dipersalahkan ini, saudara, kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Jadi hanya di dalam Yesuslah kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam siapa tidak ada, saudara-saudara. Karena yang memenuhi standar Allah untuk masuk ke dalam kerajaan surga itu hanya Yesus saja, hanya Yesus sendiri, tidak ada yang lain. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, untuk memperoleh keselamatan ini harus kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lain dari situ tidak ada, saudara-saudaraku, tidak bisa. Maka saudaraku, karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib adalah harga yang mahal, harga mati satu-satunya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Yesus mengatakan, saudaraku, dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang seterusnya, tetapi berita tentang kebangkitan Yesus Kristus yang disampaikan ini tidak semua orang percaya. Amin. Murid-murid yang sedang berduka, berkabung, yang sedang menangis. Saudara, sesungguhnya ketika mereka itu mendengar kabar Yesus yang bangkit dari antara orang mati, tentulah hati mereka terhibur, dan mereka yang menangis pastilah, saudara-saudaraku, menjadi tertawa. Kenapa? Karena yang mereka harapkan, yang mereka banggakan, yang mereka rindukan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sudah bangkit kembali. Tetapi saudara-saudaraku, murid-murid itu ketika mendengar kabar tentang kebangkitan Yesus,
penderitaan mereka mengalahkan kabar baik ini. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kesusahanmu saudaraku lebih besar daripada berita tentang kebangkitan Yesus Kristus ini? Atau saudara-saudara, berita kabar tentang kebangkitan Yesus Kristus lebih besar di hatimu, di dalam dirimu, daripada penderitaanmu, daripada air matamu, daripada tangisanmu? Murid-murid itu saudaraku gagal memahami arti daripada firman Allah. Mereka tetap berkabung, padahal saudaraku berita tentang kebangkitan Yesus sudah diberitakan kepada mereka. Saudara, bukankah banyak orang sekarang saudara-saudara lebih memberikan hati mereka kepada kesusahan mereka, lebih memberikan hati mereka kepada penderitaan mereka? Kabar tentang kebangkitan Yesus Kristus seolah-olah kabar biasa-biasa saja bagi mereka. Tidak membawa dampak yang hebat, tidak membawa dampak dan kuasa yang luar biasa. Mereka lebih menangisi nasib mereka. Mereka lebih memilih, saudara-saudaraku, berpikir tentang kesusahan mereka, berpikir tentang penderitaan-penderitaan yang mereka hadapi, saudara-saudara, daripada kemenangan yang dikerjakan oleh Yesus, daripada kemenangan yang ditawarkan oleh Yesus kepada mereka. Bukankah kebangkitan Yesus Kristus memberikan harapan baru bagi mereka sesungguhnya? Bapak Ibu saudara yang dikasihi itu, dan hari ini aku sampaikan kepada kita semua, kebangkitan Yesus Kristus memberikan harapan baru bagi saya dan saudara. Amin. Amin. Engkau yang lemah, Tuhan akan tolong, beri kekuatan. Engkau yang sakit, Tuhan akan beri kesembuhan. Kita yang berdosa terlebih akan diberi Tuhan pengampunan dari dosa-dosa kita. Haleluya. Jangan meratapi itu, jangan tangisi, tetapi saudara bersyukurlah, karena oleh kebangkitan Yesus Kristus engkau diberi kemenangan, engkau sanggup melewati. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan katakan kepada mereka, saudara-saudaraku, karena ketidakpercayaan mereka kepada berita tentang salib itu. Ayat yang ke-14 kata firman, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Haleluya. Saudara, Yesus mencela dan berulang kali Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan, saudaraku, bahkan ada dalam firman Tuhan berkata, saudara, Yesus heran melihat ketidakpercayaan mereka. Haleluya. Heran. Ya, saudara, jangan sampai Yesus juga heran bagi kita karena ketidakpercayaan kita. Tetapi biarlah Yesus bangga memuji kita, saudara-saudaraku, sama seperti Yesus memuji kepala pasukan itu, saudaraku, yang mempunyai iman yang hebat. Dan Yesus berkata, iman seperti ini belum pernah kutemukan. Haleluya. Saudara, jadilah menjadi jemaat Bethesda yang dimana Tuhan berkata, aku belum pernah menemukan iman sehebat, iman seluar biasa, iman jemaat-jemaat Bethesda ini. Amin. Senang saudara-saudara kalau Yesus berkata begitu. Haleluya. Yesus berkata, saudara-saudara, aku senang, aku belum pernah melihat orang sehebat ini. Walaupun dia bersusah, walaupun dia menangis, walaupun dia menderita, tetapi imannya luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara, biarlah keheranan Tuhan terjadi atas ketaatanmu kepada firman, atas kesetiaanmu kepada firman, penundukanmu kepada
karena kedegilan hati kita, bukan karena ketegar-tengkukan kita, bukan karena ketidakpercayaan kita. Biarlah Yesus heran dan memuji. Amin. Aku heran luar biasa. Jemaat di Bethesda ini, belum jam 9 mereka sudah datang ke gereja. Haleluya. Haleluya. Jangan justru sebaliknya. Amin. Wih, aku heran melihat jemaat di Bethesda ini. Masih hari Selasa sekarang sudah datang mereka semua ibadah rumah tangga. Haleluya. Bersih pemusli. Haleluya. Ya. Yesus itu heran. Ibadah pemudanya bapak-bapak pun juga ikut. Saudara-saudara, suatu kebanggaan bagi Tuhan ketika kita ditemui, didapati oleh Tuhan menjadi orang-orang yang setia. Amin. Saudara-saudaraku, Yesus berkata kepada mereka, ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Haleluya. Saudara, ketika Yesus sudah melihat mereka yang sudah percaya ini, Yesus memberi tugas kepada mereka, pergilah, jadikan semua bangsa menjadi murid. Amin. Amin. Jadikan semua bangsa menjadi murid. Saya diperintahkan Tuhan, saudara diperintahkan Tuhan, jadikan semua bangsa menjadi murid. Saudara-saudara, ayat yang ke-16, siapa yang percaya tentang pemberitaanmu, tentang kabar yang kita beritakan dan dibaptis, kata firman Tuhan, akan diselamatkan. Orang-orang yang percaya dan memberikan dirinya dibaptis, saudara-saudaraku, Tuhan katakan akan diselamatkan. Haleluya. Saudaraku, saya berpikir perlu dan sangat perlu kita melakukan kembali baptisan ini. Amin. Bagi jemaat Tuhan yang belum menerima baptisan, pemuda-pemudi yang belum menerima baptisan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, boleh mendaftarkan diri. Kita belajar tentang baptisan. Siapa yang percaya dan dibaptis, dialah yang diselamatkan. Siapa percaya dan tidak mau dibaptis, sebaliknya, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab tidak pernah memberikan jaminan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan tentang keselamatan. Tetapi saudara-saudaraku, firman Tuhan ini berkata, saudaraku, siapa yang percaya? Kalau kamu percaya tentang berita tentang keselamatan itu, berita tentang karya penebusan Kristus yang mahal di kayu salib, kamu harus memberikan dirimu dibaptis. Baru saudara-saudaraku, firman Tuhan ini katakan kamu diselamatkan. Amin. Saudara-saudaraku, kenapa harus dibaptis rupanya? Karena baptisan inilah menjadi, saudara-saudaraku, pengakuan tertinggi kita akan kematian dan kebangkitan Kristus yang akan kita terima dalam kehidupan kita. Maka orang-orang yang dibaptis, yang memberikan dirinya dibaptis, saudara-saudaraku, adalah orang yang menyatu dan kematian dan kebangkitan. Amin. Itu luar biasanya. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus yang memberikan perintah ini, siapa yang percaya dan dibaptis akan memperoleh keselamatan, saudara-saudara. Karena di dalam kematian dan kebangkitan Kristuslah kita menyatu di dalam baptisan ini. Haleluya. Nanti di tanggal 9, pas hari kenaikan Yesus Kristus, bulan 5, tanggal 9 itu kita melakukan baptisan. Siapa yang mau belajar dulu, nanti ada formulirnya. Yang belum mau mengalami atau menerima baptisan, belajar dulu, dengar dulu firman Tuhan.
Lalu kalau Bapak Ibu pemuda-pemudi ya cocok gitu kan, ternyata begini dalam firman Tuhan tentang baptisan ini, barulah berikan dirimu dibaptis. Amin. Kalau tidak cocok ya enggak apa-apa, gitu kan? Tetapi coba ikuti dulu modul baptisan ini. Saya akan membuka ruang apa ini nanti mulai dari malam minggu, hari Sabtu, malam minggu. Ini modul pertama tentang baptisan. Siapa yang mau ikut, ya belajar tentang baptisan ini supaya nanti tahu, karena sesuai dengan firman Tuhan dan harus memberikan diri. Haleluya, jangan dipaksa-paksa. Amin. Haleluya. Masih pemusuh, haleluya. Iya.